Gimana sih sistem penilaian di UTBK dan apa benar peluang gelombang 1 itu lebih besar daripada gelombang 2 atau sebaliknya? Daripada kalian bingung, yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Kita kali ini mau ngomongin seputar sistem atau penilaian dari UTBK. Nah, ini banyak juga nih ya, mungkin yang penasaran gitu kalau UTBK nih sistemnya kayak gimana sih Kak? Apakah ada sistem minus atau ada sistem yang lain? Nah, by the way, sebelum kita ke sana, aku juga mau ngingetin lagi, jangan lupa teman-teman untuk daftar akun LTMPT ya. Batasnya sampai tanggal 17 Maret, jadi jangan sampai kelewatan. Karena kalau misalkan belum punya akun LTMPT, nanti nggak bisa daftar di SBMPTN. Yang tanggal pendaftarannya itu mulai dari 23 Maret sampai 15 April. Oke, langsung aja sekarang kita bahas tentang sistem penilaian di UTBK itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di UTBK kita subtesnya sekarang ada 3 ya. Yang pertama ada TPS, yang kedua ada Bahasa Inggris, dan yang ketiga ada TKA. Nah, masing-masing subtes ini pasti proporsi nilainya itu berbeda-beda ya. Cuman ini memang nggak dipublish gitu loh dari pihak LTMPT dan penyeleksinya, karena itu sistemnya sangat rahasia ya, mereka yang menilai. Tapi pihak dari LTMPT itu udah kasih kisi-kisi gitu. Kayak gimana sih sistem penilaian untuk UTBK? Nah, untuk UTBK ini sistem penilaiannya disebut IRT atau Item Response Theory. Nah, Item Response Theory ini adalah penilaian berdasarkan bobot nilai dari soal tersebut. Jadi bukan sistem minus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jawabnya salah tuh nggak ada minus. Jadi nggak apa-apa, dijawab semua aja gitu ya. Cuman kalau penilaiannya itu fokusnya ke bobot tadi. Apa sih itu bobot? Nah, bobot ini dilihat dari seberapa mudah atau seberapa sulitnya soal tersebut buat para peserta UTBK. Semakin soalnya itu sulit dan nggak ada yang bisa jawab gitu ya, atau yang jawab benernya itu sedikit gitu ya, nah itu berarti bobot nilainya tuh besar banget. Tapi kalau soalnya gampang, banyak yang bener, itu bobotnya jadi kecil teman-teman ya. Nah, makanya ini kita perlu strategi untuk pengisian di UTBK itu. Kadang kita nggak perlu gitu jawab semua soal pas UTBK ya. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya cerita-cerita dari alumni yang udah pernah lolos, mereka tuh rata-rata nggak full isi semuanya gitu, pasti ngisinya cuma beberapa soal aja. Tapi beberapa soal itu mereka pastikan yang bobotnya itu besar. Jadi meskipun soalnya itu sedikit diisinya, tapi semuanya benar gitu ya, dan punya bobot yang besar. Nah, ini juga bisa teman-teman cari strateginya biar hemat waktu juga pas UTBK, terus hasilnya maksimal gitu ya. Nah, jadi ini nggak ada sistem minus sekali lagi, dan ini fokus ke bobot dari setiap soalnya. Teman-teman juga perlu tahu kalau sistem IRT ini udah mulai dipakai sejak tahun 2018 nih. Jadi ini udah bukan yang kedua atau ketiga ya, ini udah sering banget dipakai gitu di UTBK. Jadi otomatis untuk sistem penilaiannya udah sangat-sangat terpercaya, dan ini dipastikan adil. Nah, ngomongin adil, kita biasanya terbayang-bayang dengan adanya gelombang di UTBK. Kemarin ada juga yang tanya gini, Kak, kalau misalkan gelombang 2 itu lebih gampang dong Kak soalnya, karena biasanya dari gelombang 1 gitu ya, soal-soalnya tuh suka banyak yang bocor gitu. Terus akhirnya yang gelombang 2 ini jadi belajar lagi, terus akhirnya nilainya jadi lebih besar gitu daripada yang gelombang 1. Berarti peluang yang gelombang 1 nih kecil banget untuk lolos, sedangkan gelombang 2 nih lebih besar gitu peluangnya. Nah, aku mau meluruskan ya teman-teman ya, karena sifatnya ini penilaian IRT dan dia itu fokusnya ke bobot soal, pasti ini setiap gelombang itu akan berbeda penilaiannya. Maksudnya gimana Kak? Oke, kita ngomongin dulu tentang soalnya ini ya, sebelum ke penilaian, oke? Misalnya teman-teman kita ambil contoh gelombang 1. Gelombang 1 itu dari tanggal 17 sampai 23 Juni. Nah, ini setiap harinya kemungkinan besar paket soalnya juga berbeda. Tapi ada juga sih rumor yang beredar gitu ya, kalau paket soalnya itu cuma 2, jadi diselang-seling gitu harinya. Kita sebenarnya nggak tahu ya, karena kan kalau soal UTBK juga nggak boleh langsung dipublish gitu kan ya, jadi sangat-sangat ketat untuk rahasia soalnya. Nah, anggaplah setiap harinya itu beda-beda paketnya ya. Terus belum lagi nanti ke gelombang kedua mungkin juga paketnya beda gitu, atau ya mungkin konsepnya masih sama lah ya, tapi diganti angka-angkanya kalau misalkan yang Scientek gitu kan, atau diganti teorinya untuk yang sosum gitu. Jadi kita
gak ada yang tahu apakah soalnya itu sama persis atau enggak setiap gelombang dan setiap harinya ya. Karena soalnya juga udah pasti berbeda kemungkinannya, untuk penilaiannya juga itu disesuaikan teman-teman. Misalnya nih kita ambil contoh ya, gelombang 1 ini kan barengan ya selama dari tanggal 17 sampai 23. Nah itu ada penilaian IRT-nya untuk segelombang itu. IRT itu nanti melihat apakah yang gelombang pertama ini dalam menjawab soalnya itu udah pada bagus atau enggak gitu, persentase mereka dapat skor tingginya tuh banyak atau enggak sih gitu kan. Nah itu dilihat dari satu gelombang itu berapa banyak orang yang benar menjawab satu soal tersebut, berapa banyak orang yang salah gitu kan. Nanti dihitung lah gitu untuk sistem penilaiannya di gelombang 1. Nah, kalau gelombang 2 sebetulnya kalau maupun ini peluangnya bakal lebih kecil teman-teman daripada gelombang 1. Kenapa? Karena pasti nih ya, kan soal dari gelombang 1 nih udah selesai nih ujiannya ya. Ya mungkin kalau rumor-rumor yang beredar nih pasti ada yang bocor gitu kan, soal-soalnya entah di media sosial manapun gitu ya. Terus yang gelombang 2 kan pasti belajar. Otomatis di gelombang 2 itu akan banyak teman-teman yang udah tahu jawabannya, dan hasilnya pas UTBK itu jadi satu soal tersebut bisa dijawab oleh banyak orang. Iya kan, kalau misalkan tadi satu soal itu ternyata levelnya tuh jadi mudah, jadi gampang banget, jadi banyak banget yang bisa jawab, itu poinnya jadi kecil bobotnya ya. Tapi kalau misalkan soal tersebut tuh susah banget, yang jawab benernya itu sedikit, itu bobotnya besar. Nah itu kan kalau misalkan di gelombang 2 ternyata udah pada belajar lagi soal yang sama gitu ya, terus hasilnya benar kan, jadi bobotnya juga berkurang. Jadi mungkin bisa dibilang harusnya yang gelombang 2 nih lebih harus effort lagi ya, harus nambah lagi usahanya, karena nggak bisa nih sama usahanya kayak gelombang 1, karena pasti IRT-nya juga berubah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk gelombang 1 dan gelombang 2 peluangnya kita nggak bisa sama ratakan, karena dia punya gelombang yang berbeda dan peserta yang ikutan juga berbeda, dan karena waktunya duluan yang gelombang 1, otomatis gelombang 2 ini bakal harus mengeluarkan effort yang lebih banyak, karena posisinya dia pasti udah tahu selebaran dari soal-soal yang gelombang 1. Jadi dari pihak LTPT penyeleksinya juga pasti mikir, oh ini kita harus naikin lagi nih gitu ya tingkat kesulitannya dan lain sebagainya. Jadi IRT-nya juga bakal lebih tinggi itu dibandingkan yang gelombang pertama. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang peluangnya sama rata atau peluangnya kayak gimana-gimana itu belum pasti juga ya. Jadi teman-teman jangan jadikan itu sebagai patokan. Pokoknya teman-teman harus belajar lebih keras lagi ya, lebih rajin lagi. Pokoknya fokus sama diri sendiri aja, nggak usah dengar-dengar yang lain, fokus sama materi-materi yang emang teman-teman kuasai juga gitu ya. Kan kadang kalau misalnya kita dengar yang sistem-sistem kayak gitu malah jadi down kan, jadi insecure gitu ya. Nah daripada kayak gitu mendingan kita fokus aja sama belajar. Oke, jadi itu dia teman-teman ya informasi tentang sistem penilaian di UTBK dan juga tadi peluang gelombang 1 dan gelombang 2. Semoga teman-teman yang nanti mau ikutan UTBK jangan lupa juga nih ya daftarnya nih jangan deadline gitu, karena biasanya nih kan ini gelombangnya beda nih ya. Kalau teman-teman yang daftarnya di awal-awal itu biasanya dapat jadwal-jadwal awal gitu ya. Jadi yang di gelombang 1 nih biasanya teman-teman yang daftar SBM-nya awal-awal. Tapi kalau yang gelombang 2, nah biasanya teman-teman yang daftarnya ke deadline akhir gitu ya, itu dapatnya gelombang 2. Tapi ini nggak bisa jadi patokan juga sih ya, cuman sebagian besar kayak begitu. Oke, jadi itu aja teman-teman informasi untuk kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah.